Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Azhar Fatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD serta pengajar praktik Ibu Titi Limina SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Biotik dan abiotik akan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sumber daya, bila dikelola dengan tepat, akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau biasa dikenal dengan deficit based thinking, yaitu cara pandang negatif, dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang dikenal dengan asset based thinking, cara pandang positif. Dengan menggunakan sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid, mengambil sisi positif dan menggunakannya sebagai kekuatan akan membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Berikut adalah ciri pendekatan berbasis kekurangan dan ciri pendekatan berbasis aset. Siapakah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan dengan maksimal di dalam menunjang proses pembelajaran, sehingga mampu mewujudkan merdeka belajar. Hubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus cerdas dalam menggali dan mengelola potensi muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Hubungan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif merupakan menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Peran guru penggerak memimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan murid. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid, di antaranya pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi mengelola sumber daya dengan bakat dan minat murid, sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Untuk pembelajaran sosial emosional diperlukan dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Hubungan dengan coaching. Coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi murid untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Hubungan dengan dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, 9 tahap pengambilan dan pengujian keputusan, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tepat dalam mengelola sumber daya, agar tidak keluar dari norma dan aturan yang berlaku. Hubungan dengan inquiry apresiatif. Tahapan bagja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya dengan tepat sesuai dengan tujuan, visi, dan misi yang telah diprogramkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki baik oleh individu maupun sekolah. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, selama ini pola pikir saya adalah selalu melihat dari kacamata masalah. Segala sesuatu berfokus pada kekurangan.
apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Sangat jarang melihat sesuatu dari sisi baiknya atau dari segi kekuatan atau aset. Juga lebih sering bergantung pada bantuan atau sponsor atau institusi lain. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, banyak wawasan dan pengetahuan baru serta perubahan pola pikir akan pendekatan yang digunakan. Di mana tadinya saya hanya berfokus pada kekurangan atau masalah yang ada, ternyata di sisi lain ada pendekatan yang lebih efektif untuk diterapkan, yakni pendekatan berbasis aset yang berfokus pada kekuatan atau aset, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Harapan saya setelah mempelajari modul ini, mindset saya akan berubah, menjadi guru yang mampu menuntun murid, menjadi guru yang lebih kreatif, mampu mengelola sosial emosional dengan baik, memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, dan memiliki keterampilan coaching, serta mampu melakukan pemetaan 7 aset dan kekuatan, baik yang dimiliki oleh diri sendiri maupun oleh sekolah, untuk dapat menciptakan ekosistem belajar yang well-being. Sehingga terwujud pembelajaran yang berdampak pada murid dengan merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Demikian video koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat dan sukses selalu.